Awas. Oh, begini kuat. Mau bilang ada ya? Itu loh, apa yang ukurannya tuh? Mati itu. Benar tuh, mati itu. Ini karena Betul nggak? Ya kalau tang mataran nih kalau Mau bilang itu ulang. Ukurannya. Berat lagi. Gimana kok? berapa mobilnya? Ada nyala ada sel apa yo? Bicara nih. Lalu songko. Ambil deh. Mana yang mati?
hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan, beri penghiburan. Saat seorang pun dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu, ya Tuhan. hitamnya jalan yang kita lalui.
dosa merah bagai kemisi, menjadi putih bagaikan salju. Tuhan memberkati. Yesus, kau pelita hidupku. Yesus, mutiara sanubariku. Juru selamat permata hatiku, pelipur luka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih.
Ibu Penatua Marta, namun Ibu Penatua tidak ada. Kami minta kesediaan Ibu Diaken Prieda untuk doa pembukaan. Kemudian MC kita malam hari ini Bapak Diaken Jumantala, liturgos kita Bapak Diaken Ade Hendra, pelayan firman Bapak Pendeta Abednego Erhamdo STH. Kemudian yang membawa putih persembahan Bapak Penatua Yusuf Lapu, Bapak Diaken Adrian Poli, Bapak Penatu Ayah, Bapak Diaken Samuel, dan satu lagi. Oh, Bapak Adrian Poli satu ya? Enggak, sudah. Oh, sudah. Iya. Serta ibadah kami berkati hamba-Mu akan semuanya kehidupan kita bijaksana agar mampu memberkati semuanya berkati juga jadi dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara kawan yang sama terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya yang nyata dalam kehidupan kita, di mana seharian penuh dari pagi hingga saat ini Tuhan tetap menyertai kita dari segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita, sehingga kita boleh berkumpul di lapangan duka ini untuk bersama-sama menaikkan pujian, menguatkan keluarga yang berduka, keluarga besar Bapak
ke Suta Pemperante atas terpanggilnya anak kekasih Dani Suta Pemperante. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini akan kita lalui bersama. Yang pertama yaitu pembukaan yang saat ini sementara berlangsung. Yang kedua, lelang yang akan dipimpin oleh Bapak Penatua Yusuf Laku. Ungkapan duka dari keluarga dan juga dari kerukunan acara yang kedua yaitu lelang yang kepada Bapak Penatua Yusuf Laku. Dengan kasih kami persilakan untuk memimpin. Dan kepada pemandu acara yang memberikan mandat di DP sampai sebelah kiri saya, tidak bisa saya angkat karena lansia ini. Mungkin kita bisa lihat dan disumbangkan dari keluarga untuk pembangunan gedung gereja GEP Sutra Jemaat Pelambuan dalam tahap yang kedua. Lantai 1 sudah kami selesaikan, sekarang lantai 2 lagi sementara berjalan. Oleh karena itu, kepada Bapak Ibu dan kawan, mari silakan ditaruh harga. 503 kali dari keluarga. Tolong Ibu bendahara ditulis 500.000 satu kali dikembalikan. Mari silakan ditaruh harga selanjutnya. Berapa? 500 juga. Tadi suara Ibu, sekarang suara Bapak lagi. Tentunya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Iya, yang ketiga silakan dilamar. 500 dari mana? Dari atas semua ini sudah ketiga. Suara Ibu lagi. 3 kali Bu. Bungkus semua kembali. Makasih. Ya, ketiga kali sudah. Mari yang 4 kalinya. Yang kecilnya dulu. Silakan, siapa lagi? 500 lagi. 500 lagi. Masih tempat yang sama. Suara Bapak lagi. 3 kali. Kembali Pak masuk. Makasih atas sumbangannya yang keempat kali. Ayo mari 100.000 satu kali, 100.000 2 kali, 100.000 pen timer kali berapa? 200 ya apa dari sebelah kanan saya 200.000 kembali satu kali, 200.000 satu kali, 200.000 2 kali, bungkus, makasih ditulis Ibu beneran. Ya ini tadi yang terakhir bel 101 kali, bela sudah ke pertama sudah ke tempat pentalunnya. Hah? 300 suara dari tengah saya jatuh siapa namanya tadi suara Bapak, kayaknya masih Bapak muda. Suaranya bagus saya, bukan Bapak tua. 300 2 kali pen 350 kembali satu kali. Kita tahu kendek lagi 3,5 2 kali 3,5 berapa? 400 2 kali 400 2 kali 420.000 2 kali tetap 420 2 kali 400 420 2 setengah kali 420 2 setengah kali Ben Ngawin po kembali kayo. 4 setengah 3 kali bungkus kayak apa sudah terus semangat apa sudah lanjutkan Ibu ditulis
Iya, selanjutnya 430 tadi siapa? Saka 10. Tidak. 300 yang sana. Berapa? 400. 400. 2,5 kali. 400. 2,5 kali, Pen. Oke, kurang semangat. Ditulis ya, Bu. 400. Iya, selanjutnya. Siapa lagi keluarga? Biar di bawah-bawah. 300. Berapa? 300. 300. 200. Capek-capek mukanya tapi biar nih masih mampu. Lanjut. 300. Ah? 300. 300. Berapa? Juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bagian dalamnya. Kita lanjut pada acara kita yang kedua, yaitu ibadah. Namun sebelum ibadah kita laksanakan, disampaikan bahwa ibadah pada malam hari ini dilaksanakan berdasarkan surat pelimpahan pelayanan dari Gereja Toraja Jemaat Elim Batu Kajang, Kalimantan Timur Selatan yang sudah dibacakan pada malam. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ditugus oleh Bapak Diaken Adi Hendra dan pelayan firman oleh Bapak Pendeta Abed Nego Ersan Istilah. Baiklah, sedang kawan yang sama terkasih dengan Tuhan, sebelum kita masuk ibadah, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita. Bagi kita yang membawa alat komunikasi atau HP, mohon disilentkan supaya tidak mengganggu ibadah kita dan mengarahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kepada Bapak Diaken Adi Hendra dengan kasih kami persilakan. Yesus Kristus, menanggapi peristiwa yang dinyatakan Tuhan di tengah-tengah keluarga di tempat ini, marilah kita menyembah Tuhan, Allah sumber kekuatan dan penghiburan. Sidang jemaat, seundang kita bangkit berdiri. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan tangannya. Amin. Sambil warga yang berduka cita dan bagi jemaat sekalian, kita memuji Tuhan dari lagu pujian penghiburan nomor 30. Lagu penghiburan nomor 30 atau Kidung Jemaat nomor 408. Kita lakukan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 26a. Firman Tuhan berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya.
Amin. Kita memuji Tuhan dari lagu penghiburan nomor 56. Lagu penghiburan nomor 56 atau nyanyian piring baru nomor 116. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik.
Tuhan Yesus memberkati pelayanan dalam penghiburan malam ini. Baik, mari kita satu di dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anak. Dia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita sekalian mendengarkan firman ini, menyambut dan memeliharanya dalam setiap langkah kehidupan kita tiap saat. Sebelum kita masuk di dalam renungan, saya mempersilahkan persembahan pujian. Yang pertama dari pastor, yang kedua dari TST, dan yang ketiga Koga Grup Gereja Toraja Jemaat Tongkonan Sikamali Poni-Poni. Waktu dan tempat disilakan. Yang melalui penuh pencobaan, entah kemana akan ku bawa kehidupanku. Ada satu jalan yang tak pernah salah, hanya satu jalan
ketai milondongan salian domai puan masusah mabari kurang poi pasangoni mama semi opuan tak bisa biangan dan Gereja Teraja Jemaat Tongkonan Sikamale Penipuniki. Tema kita hari ini adalah iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung. Keluarga pemangku duka dan sidang perkabungan, ada seorang praktisi hukum yang begitu sukses dari Chicago yang bernama Horatio Spafford. Seiring dengan kesuksesannya di bidang keuangan, ia juga adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Namun ternyata keberhasilannya tidak bertahan lama. Semua investasinya tersapu habis oleh bencana kebakaran yang melanda usahanya. Lalu ditambah lagi dalam perjalanan menuju Eropa, di mana kapal yang ditumpangi istri dan anak-anaknya bertabrakan dengan kapal lain, lalu tenggelam. Hanya istrinya yang selamat. Lalu kemudian mengirimkan telegram kepada Horatio suaminya yang isinya, hanya aku yang selamat. Hati Horatio betul-betul hancur atas peristiwa itu. Sehingga di dalam perjalanan menyusul istrinya, Horatio melewati tempat kejadian di mana keempat anaknya tenggelam. Lalu kemudian Horatio menuliskan kalimat puitis yang berjudul Nyamanlah Jiwaku. Secara manusiawi sulit dipercaya bahwa di tengah-tengah rasa duka yang mendalam, Horatio sanggup mengatakan nyamanlah jiwaku. Tetapi kenyataannya seperti itu. Horatio pada akhirnya tidak larut di dalam kesedihan. Dia tidak larut di dalam kekhawatiran dan kekecewaan. Saudara-saudara yang saya dikasihi Tuhan, ada satu kebenaran dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini iman yang mampu memindahkan gunung. Sebenarnya dia tidak mengacu kepada gunung secara lahiriah, walaupun pada saat berbicara pada satu persoalan yang sedang dialami oleh seorang pemuda karena sakit ayam. Sakit penyakit itulah yang menjadi gunung di dalam keluarga itu. Sebab dengan adanya wabah ini dan menyerang anak muda itu, benar-benar meresahkan keluarga, benar-benar menyakitkan keluarga, benar-benar memilukan dan mengkhawatirkan. Itu untuk dipindahkan saja. Dan persoalan ini sudah pernah dibawa kepada murid Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Karena dia tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar kepada kamu? Bawalah anak itu kemari. Tipisnya iman, karena kita sering mengukur iman kita secara manusia dan Musa percaya iman sekurang biji sesawi, dia mampu memindahkan gunung itu. Maka
memindahkan gunung itu, maka itu mustahil akan berhasil. Kan seperti itu logikanya. Tetapi Yesus Kristus berkata lain. Untuk memindahkan gunung, melakukan sesuatu yang besar, iman yang mengharapkan sesuatu yang baik. Ini yang berdiri juga. Tetapi karena mereka kurang menaruh iman atas kuasa, oleh karenanya Yesus Kristus menegur mereka, berapa lama lagi mereka lemah sehingga begitu sulit mengangkat dan mengeluarkan karena tidak sebesar iman. Kodika. Bukannya tidak bisa mengurus 12 muridnya. Yesus memberi mereka kekuatan untuk mengusir setan. Murid yang gagal melakukan saat itu karena mereka kurang percaya atau kurang memiliki iman, bahkan sebesar biji sesali saja tidak dimiliki para murid. Jadi ketika mereka dengan kekuatan yang dimiliki oleh setiap mereka tetapi tidak memandang Yesus Kristus yang adalah pemilik kehidupan. Sebab itu saat Yesus Kristus melihat persoalan ini yang tidak ada ujung pangkal, di situ pun Yesus berkarya nyata. Tetapi bagaimana kebahagiaan ketika kita berada dalam suatu situasi yang tidak menyenangkan? Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa semua itu di dalam kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan memiliki rencana yang lebih besar di balik semua hal yang nampaknya buruk menurut pandangan kita. Atas peristiwa kematian pencuri yang dialami oleh seorang pemuda sangat buruk. Selama kita menunggu hari pembebasan itu, di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya apa? Semua itu termasuk hal-hal yang nampaknya buruk. Kenapa dia nyaman? Karena dia tahu kemana anak-anaknya itu pergi, yaitu kepada Yesus Kristus yang punya keselamatan. Suami saya pergi kemana? Saya pergi kemana? Papa pergi. Sama seperti orang tua pemuda yang sakit ayam. Bagaimana sikapnya? Datang dan menyembah kepada Yesus Kristus. Dia. Dan karunia pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Kendatipun dalam kekurangan dan keterbatasan dalam hidup, Ia telah mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Kini ia telah pergi meninggalkan banyak kenangan, dan untuk semua yang Tuhan buat dari dan beri kepada dia yang sangat kami kasihi, kami mensyukurinya dan mengikhlaskannya. Ia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seluruh sidang jemaat, mari kita aminkan ungkapan hati ini dengan pujian indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu